Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester atau ulangan tengah semester mata pelajaran PPKN kelas 10 semester 2 tahun 2022. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Tujuan negara Indonesia yang bersifat nasional maupun internasional tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, karya Sukadi disebutkan bahwa tujuan negara yang asli adalah memelihara perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Sehingga apabila negara tidak dapat memenuhi sederet tujuan di atas, maka tidak dapat dibenarkan adanya negara. Sementara tujuan sekunder dari negara adalah kesejahteraan warga negara seluruhnya. Konsep yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia tetap satu tujuan meskipun terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan, adat istiadat, dan kebudayaan adalah titik-titik. A. Wawasan Nusantara. B. Ketahanan nasional. C. Bhinneka Tunggal Ika. D. Wawasan nasional. E. Patriotisme. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah sebuah konsep, di mana konsep ini adalah yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia itu tetap satu tujuan meskipun berbeda-beda. Ya, jawaban yang tepat adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah yang C. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjadi semboyan bangsa Indonesia dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang berdiri atau yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan, adat istiadat, dan budaya yang berbeda. Soal berikutnya nomor 2. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keanekaragaman bangsa telah sukses dalam mendobrak kolonialisme karena adanya unsur-unsur perekat integrasi nasional yaitu titik-titik. A. Nasib dan cita-cita. B. Rasa persaudaraan. C. Kekayaan bangsa. D. Bahasa Melayu. D. Kesamaan agama. Jawaban yang tepat adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah dalam sebuah sejarah dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, keanekaragaman telah sukses dalam mendobrak kolonialisme atau penjajah karena adanya unsur apa unsur perekat dari integrasi nasional itu. Ya, unsur perekatnya adalah nasib dan cita-cita. Jawabannya adalah yang A. Nah, bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat istiadat, bahasa, sejarah, juga berpemerintahan sendiri. Nah, dalam kehidupan berbangsa Indonesia, kelompok-kelompok suku bangsa merasa senasib juga seperjuangan dan memiliki cita-cita yang sama Soal berikutnya nomor 3. Sadar berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasanya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, agama, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diatur oleh negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara bangkit pada tahun 1908 yang dirintis oleh titik-titik. A. Budi Utomo. B. Sumpah Pemuda. C. Proklamasi Kemerdekaan. D. Dekret Presiden. E. Tritura. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah dirintis oleh organisasi Budi Utomo. Jawabannya adalah yang A. Nah, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Soal berikutnya nomor 4. Toleransi dapat diartikan sebagai suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat ataupun
dalam lingkup lainnya. Saling menghormati dan menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan dapat A. Melunturkan persatuan dan kesatuan. B. Mengakibatkan terjadinya konflik. C. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. D. Mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. E. Menimbulkan permusuhan antar suku. Jawaban yang tepat adalah ketika kita saling menghormati dan juga menghargai perbedaan yang ada di negara kita, maka akan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Soal berikutnya nomor 5. Perasaan rakyat Indonesia yang merasa senasib dan sepenanggungan seperti sama-sama menderita akibat penjajahan, hidup dan tinggal di Indonesia, dan merasa satu keturunan nenek moyang, maka rakyat Indonesia bersama-sama dalam usaha mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Nah, terbinanya Persatuan Bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 karena adanya A. Proklamasi kemerdekaan. B. Kebangkitan nasional. C. Perasaan senasib dan seperjuangan. D. Penegakan Sumpah Pemuda. E. Paksaan para pemimpin perjuangan. Jawaban yang tepat adalah perasaan senasib dan sepenanggungan. Jawabannya adalah yang C. Nah, perasaan rakyat Indonesia yang merasa senasib dan sepenanggungan seperti sama-sama menderita akibat penjajahan, hidup dan tinggal di Indonesia, dan merasa satu keturunan nenek moyang, maka rakyat Indonesia bersama-sama dalam usaha mengusir penjajahan dari daerahnya masing-masing. Nah, perasaan senasib ini yang kemudian melahirkan rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama bangsa. Soal berikutnya nomor 6. Warga negara yang memiliki rasa akan sanggup rela berkorban demi bangsa dan negara tanpa mengharapkan imbalan ataupun suatu apapun. Prinsip kesanggupan dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara bersumber pada A. Budaya daerah. B. Cinta tanah air. C. Semangat primordialisme. D. Penghargaan terhadap kemanusiaan. E. Kepedulian terhadap kehidupan rakyat. Jawaban yang tepat adalah cinta tanah air. Jawabannya adalah yang B. Nah, warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara akan sanggup rela berkorban demi bangsa dan negara tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Soal berikutnya nomor 7. Persatuan Indonesia dalam Pancasila berarti bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terpecah dan harus terus bersatu. Indonesia terdiri atas ras, suku, agama, budaya, etnik, dan karakter yang berbeda dari setiap wilayah. Prinsip kesatuan dan persatuan ini sangat penting dimiliki untuk menjaga kekuatan dan keutuhan bangsa. Upaya memperkukuh persatuan Indonesia untuk menjadikan Indonesia kaya akan potensi dan tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain dengan cara meningkatkan semangat A. Pancasila. B. Integrasi nasional. C. Kesadaran berbangsa dan bernegara. D. Bhinneka Tunggal Ika. E. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban yang tepat adalah dengan cara meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan di Indonesia itu ditunjukkan dengan meningkatkannya semangat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Soal berikutnya nomor 8. Menghargai adalah menerima perbedaan dan kekurangan, sedangkan menghormati yaitu menaati segala perintah orang lebih tua. Tidak saling menghormati dan menghargai antar suku bangsa akan kecuali A. Mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. B. Menimbulkan permusuhan antar suku-suku. C. Melunturkan persatuan dan kesatuan. D. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. E. Mengakibatkan terjadinya konflik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ketika kita tidak saling menghormati dan menghargai dalam antar suku, maka akan terjadi apa? Nah, kalau tidak saling menghormati, maka akan mengancam negara kesatuan, menimbulkan permusuhan, terus juga melunturkan persatuan dan kesatuan, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Oke, kecualinya itu dan mengakibatkan terjadinya konflik. Berarti di sini yang kecuali adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Jawabannya adalah yang
D ya, jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 9. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna. Bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan tersebut didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Berikut yang termasuk yang harus dihindari dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah titik-titik. A. Jiwa patriotik. B. Cinta tanah air dan bangsa. C. Bangga sebagai bangsa yang bertanah air Indonesia. D. Menonjolkan suku, agama, dan ras masing-masing. E. Mengutamakan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jawaban yang tepat adalah sikap yang harus dihindari. Sikap yang harus dihindari dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah menonjolkan suku, agama, dan ras masing-masing. Itu yang harus kita hindari. Soal berikutnya nomor 10. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan ataupun ancaman. Setelah berkonflik, pihak-pihak yang terlibat hendaknya titik-titik. A. Saling memaafkan. B. Menata ulang norma dan nilai bersama. C. Membuat kesepakatan untuk terus berdamai. D. Menyadari kesalahan. E. Melihat efek positif dari konflik. Jawaban yang tepat adalah menata ulang norma dan nilai bersama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, suatu permasalahan atau konflik sebaiknya diselesaikan dengan secara kekeluargaan, kemudian menata ulang norma dan nilai secara bersama. Soal berikutnya nomor 11. Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Usaha yang dapat dilakukan oleh pelajar dalam usaha bela negara adalah titik-titik. A. Belajar dengan sungguh-sungguh. B. Tolong-menolong antar warga. C. Hidup rukun dengan pemuda lainnya. D. Memusuhi teman yang tidak sepaham. E. Perang melawan penjajah. Jawaban yang tepat adalah di sini usaha yang dapat dilakukan oleh pelajar dalam usaha bela negara adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, seorang pelajar dapat berperan dengan baik dalam usaha bela negara ini dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dapat meraih prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Soal berikutnya nomor 12. Masyarakat Indonesia bersifat majemuk yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, ras, dan budaya. Dalam perbedaan tersebut terjadi proses hubungan kerjasama dan terbentuk kesatuan yang harmonis. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui adanya proses menuju titik-titik. A. Integrasi. B. Disintegrasi. C. Persaingan. D. Kristalisasi. E. Mobilisasi. Jawaban yang tepat adalah menuju proses integrasi. Nah, dalam keberagaman masyarakat yang menunjukkan atau nilai-nilai atau menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu proses untuk menuju ke dalam integrasi nasional atau integrasi bangsa. Soal berikutnya nomor 13. Disintegrasi bangsa merupakan ancaman yang sering terjadi pada negara yang memiliki keragaman. Disintegrasi bangsa harus segera diatasi agar tidak semakin berkembang luas. Berikut yang bukan termasuk upaya yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa adalah titik-titik. A. Meningkatkan ketahanan rakyat. B. Menanamkan nilai-nilai Pancasila. C. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme. D. Mengunggulkan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya daerah lain. E. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Jawaban yang tepat adalah mengunggulkan budaya daerah
ya budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya daerah lain. Jawabannya adalah yang D. Nah, di sini kan ditanyakan adalah yang bukan. Yang bukan termasuk dalam upaya yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi. Disintegrasi itu artinya perpecahan ya. Yaitu kebalikan dari integrasi. Disintegrasi itu adalah kebalikan dari integrasi. Soal berikutnya nomor 14. Bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Berikut yang bukan termasuk tujuan warga negara melakukan upaya pembelaan negara adalah titik-titik. A. Meningkatkan kesepakatan dalam masyarakat. B. Meningkatkan ketajaman untuk menemukan ancaman. C. Mendapatkan imbalan atas jerih payah terhadap negara. D. Meningkatkan partisipasi masyarakat. E. Menanggulangi segala bentuk ancaman yang datang. Jawaban yang tepat adalah mendapatkan imbalan atas jerih payah terhadap negara. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk tujuan warga negara melakukan upaya bela negara itu adalah mendapatkan imbalan atas jerih payah terhadap sebuah negara. Nah, ternyata ada beberapa tujuan pembelaan negara. Yang pertama yaitu diantaranya meningkatkan kepekaan. Ya, meningkatkan kepekaan dan ketajaman. Ini yang pertama, tujuan yang pertama, meningkatkan kepekaan dan ketajaman diri, pribadi, dan masyarakat dalam menemukan berbagai macam bentuk dan wujud macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menanggulangi dalam ancaman ini ya, seperti itu. Soal terakhir di part 1. Bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat adalah, nah ini adalah yang ditanyakan, bentuk partisipasi warga negara dalam usaha pertahanan keamanan dalam lingkungan masyarakat adalah A. Mengikuti upacara bendera. B. Menanggulangi bahaya narkoba. C. Menjaga keamanan lingkungan. D. Menjaga kelestarian tanah air Indonesia. E. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Jawaban yang tepat adalah menjaga keamanan lingkungan. Jawabannya adalah yang C. Nah, ada beberapa upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, yaitu dapat diwujudkan melalui ikut gotong royong ya. Gotong royong. Terus juga yang kedua ikut menjaga keamanan lingkungan. Ini ya, menjaga keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan. Yang ketiga tidak membuang sampah sembarangan, terus juga menjalin hubungan baik gitu ya dengan sesama anggota masyarakat dan tidak membuat keonaran di masyarakat. Itu yang mungkin yang dapat kita lakukan dalam usaha pertahanan dan keamanan dalam lingkungan masyarakat. Baik, untuk pembahasan kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan part 2. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.